Sekarang kita punya bahasan tentang penistaan agama. Ini adalah masalah yang sangat aneh, yang sangat krusial di Indonesia, tetapi garis pembeda tentang definisi penistaannya menurut saya tidak jelas. Jadi harus dibahas. Saya punya sudut pandang yang lain tentang penistaan agama. Jadi kita akan bahas beberapa kasus dan kita akan simpulkan apa yang dimaksud dengan penistaan agama. Begitu Baraya. Kita mulai ya. Di sekeliling kota saya tinggal itu banyak desa-desa yang masyarakatnya ditipu oleh para pemuka agama, oleh para ustadz. Maaf ya, kata-katanya seperti ini. Jadi maksudnya begini, kalau ada di antara mereka yang kerabatnya meninggal, itu biasanya datanglah Pak Ustadz ke sana. Pak Ustadznya bukan sebagai pemuka agama yang menghibur, tetapi untuk menjadi panitia tahlilan. Jadi tahlilan itu ada upacara tradisional di Indonesia, bukan soal bid'ah atau tidak, tetapi si Pak Ustadznya itu langsung menawarkan, Pak, gini, kan kerabat Bapak sudah meninggal, kalau mau tahlilan, ini ada tahlilan paket 1 hari, harganya sekian, tahlilan 3 hari, harganya sekian, tahlilan 40 hari, harganya sekian, dan seterusnya. Jadi ustadz-ustadz itu malah menjadikan kemalangan yang menimpa keluarga itu sebagai ajang mencari nafkah. Karena dari situ nanti si keluarga akan dibebani berapa biaya untuk tahlilan, untuk upacara, untuk beseknya, untuk traktir makan orang yang tahlilan selama berapa hari, dan seterusnya. Itu bisa sampai habis puluhan juta rupiah. Di dalam Islam tentu saja tidak ada yang seperti itu. Di dalam Islam, kalaupun ada istilah yang namanya tahlilan, maka si keluarga yang sedang berduka itulah yang disumbang sama tetangga-tetangga di sekitarnya. Tetapi di Indonesia memang banyak ustadz-ustadz yang akhirnya menjual ayat-ayat agama, ayat-ayat suci, untuk kepentingan nafkah dirinya dan kelompoknya. Ini, ya saya mohon maaf, tapi ormas-ormas Islam atau MUI atau siapapun pemerintah, tolong tanggapi masalah ini sebagai sesuatu yang serius, karena di Indonesia semakin banyak orang yang menjual agamanya, menjual dalil untuk dapat kepentingan pribadi. Menipu orang saja sudah jahat, apalagi menipu orang dengan agama. Nah, ini kalau kemarin di Indonesia ada pejabat yang sampai dihukum berapa tahun penjara gara-gara menista agama, maka ini menurut saya penistaannya jauh lebih besar, karena ini demi keuntungan pribadi. Begitu. Dan itu di Indonesia, itu juga ada di seluruh dunia, dan itu juga ada di agama manapun. Kalau Baraya lihat di awal tahun ini, ada sebuah kasus geger di Afrika Selatan, seorang pendeta yang namanya Alp Lukau, dia bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Jadi orang yang sudah mati, kemudian dia bikin atraksi, ini adalah mukjizat Tuhan Yesus Kristus, maka saya, ya, dan seterusnya, begitulah seperti orang-orang ini ya. Lalu orang yang sudah meninggal itu bangun lagi. Katanya seperti itu. Itu adalah cara dia untuk mendapatkan harta kekayaan dari menipu jamaatnya. Jamaatnya hampir 100.000 orang di seluruh Afrika, dan dia dapat penghasilan 14 triliun rupiah. Dia punya jet pribadi, dia punya mobil yang super mewah, dia punya rumah yang sangat besar, dan seterusnya. Dan dia dapatkan dari mana? Dari jualan ayat-ayat Alkitab. Jadi, ayat-ayat yang dalam agama Kristen disucikan sama dia itu dijadikan alat untuk mencari nafkah, untuk mendapatkan uang. Maka dia kemana-mana, keliling ke Afrika, bikin mujizat-mujizat. Ada orang sakit, atas nama Yesus, sembuh lagi. Ada orang yang meninggal kemarin, bisa sembuh lagi. Kata dia seperti itu. Ya, sekarang memang akhirnya diselidiki dan terbukti bahwa orang-orang yang sebelumnya dia sembuhkan atau hidupkan lagi itu adalah stafnya yang memang diplot untuk jadi pura-pura mati, pura-pura sakit, dan lain sebagainya. Dan itu juga atas nama agama. Di Amerika Serikat, di Eropa, cara-cara orang Kristen seperti inilah yang membuat populasi Kristen menurun drastis di sana, karena banyak penipuan katanya. Nah, tetapi di negara-negara berkembang, bahkan juga di Indonesia, banyak kejadian orang-orang Kristen itu membawa nama agama untuk menipu jemaatnya. Kita tidak sedang menistakan agama, tapi kita sekarang sedang menistakan para penista agama. Jadi mohon disikapi dengan bijaksana. Kasus seperti itu kan banyak, iya kan? Di Buddha juga yang saya lihat kemarin di Thailand baru ada seorang yang Pu Nekham ya, seorang biksu yang namanya Pu Nekham, itu ngaku biksu, ngaku seorang reinkarnasi dari tokoh Buddha suci sebelumnya, bla 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 bla. Dia juga punya banyak kesaktian katanya, bla bla bla, dan dengan itu dia menipu banyak orang. Dia hidup dari situ.
um, dia maaf ya, karena dia biksu, karena dia orang suci, maka dia mencabuli gadis, bahkan memperkosa, kemudian menipu, mendapatkan uang rumah dari jemaatnya yang ditipu atas nama ini adalah kesucian Buddha. Seperti itu, jadi dia dapat uang banyak untuk itu. Ketika akhirnya pemerintah Thailand mendapatkan laporan itu, dia sudah dapat uang yang terlalu banyak, diselidiki, dan akhirnya dia dihukum sampai 114 tahun. Karena di Thailand itu kan hukumnya itu akumulatif. Jadi terlalu banyak kesalahannya sampai dia dihukumnya 114 tahun. Ya itu masih umur hidup aja lah ya. Kita lihat contoh lain yang Hindu, dan waktu saya baca cerita ini pertama kali saya nangis banget karena ceritanya menyangkut seekor binatang, Gajraj, seekor gajah Asia. Waktu kecil dia hidup liar bersama keluarganya, hidup senang waktu masih kecil, tetapi kemudian dia diculik. Ibu, ayah, dan kelompoknya dipukuli, dibakar, dan seterusnya, ditembaki. Dan si Gajraj kecil yang masih sangat kecil dibawa, diculik, disiksa habis-habisan untuk membuat trauma. Kan dia mau dijadikan, mau dijual untuk sirkus, untuk kuil gitu. Sudah disiksa, dibuat trauma, dibuat jangan pernah dalam pikirannya itu melawan pada manusia. Dia dijual ke sana ke sini, pindah tangan, sampai akhirnya dia disimpan di kuil Hindu. Bukan untuk ditolong, tapi untuk diperas tenaganya untuk dapat uang. Kuil Hindu itu dapat 7 miliar per tahun dari sumbangan yang orang kumpulkan dari upaya si Gajraj. Jadi Gajraj itu disimpan di samping patung dewa, patung Ganesha kalau nggak salah, sambil bawa-bawa ember. Jadi minta sedekah. Tiap hari dia seperti itu. Dia dirantai sampai umurnya 70 tahun. Sekarang umurnya 70 tahun dan dia dirantai selama 58 tahun. Tetap di tempatnya, selama 58 tahun tepat di tempatnya, bahkan dia tidak bisa berjalan lebih dari 3 langkah. Di situ aja terus. Matanya sampai dibuat hampir buta, kemudian banyak sakit dalam tubuhnya, kakinya juga banyak yang, pokoknya mah dia sakit parah dan dehidrasi. Bayangkan, selama dia gajah kecil yang atraktif, tetapi selama 58 tahun dia dikerangkeng seperti itu, hanya untuk mendapatkan sumbangan untuk kuil Hindu itu. Dan Gajraj bukan satu-satunya gajah di situ, tapi ada begitu banyak gajah di India yang diculik sejak kecil, kemudian atas nama agama, diperlakukan sangat buruk untuk mendapatkan uang, untuk menghidupi para pemiliknya dan kuil-kuil di sana. Jadi dia suruh minta-minta dengan belalainya yang seperti itu. Gajraj akhirnya diselamatkan, tetapi pihak kuilnya bahkan sampai melawan bahwa banyak sekali orang-orang yang jual agama untuk mendapatkan kekayaan. Begitu. Jadi semoga ini jadi peringatan buat kita semua bahwa memang penista itu banyak. Kalau saya sebagai muslim, dan di sini saya berbicara kepada para muslim, yang non-muslim tanggapi saja nggak apa-apa. Di dalam Islam yang dimaksud dengan penista atau pendusta agama itu adalah orang yang menelantarkan fakir miskin. Di surat Al-Ma'un itu ayat 1-3 itu, kan Nabi Muhammad ditanya sama Tuhan, kamu tahu nggak apa yang mendustakan agama? Siapakah para pendusta agama? Mereka itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi bantuan kepada orang-orang fakir miskin. Jadi orang-orang penista agama itu bukan orang yang menyatakan agama lu gini, ya itu diantaranya. Tetapi yang paling penting adalah para penista agama itu adalah orang yang hidup bergelimang harta, hartanya cukup, dia punya Rubicon mungkin, dia punya rumah mewah, dan seterusnya, dia punya jemaat yang sangat banyak, tetapi dia membiarkan kemiskinan yang ada di sekitarnya tetap seperti itu. Itu adalah para penista agama, para pendusta agama, versi Al-Quran. Baik, baraya itu saja, semoga bisa jadi peringatan dan pelajaran, semoga bisa jadi introspeksi. Kalau mau komen, silahkan komen, tapi yang santun ya. Ini channel perdamaian. Terima kasih, silahkan tonton.